Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Merina Lestari. Yang kedua, Nuzulia Ismayani. Yang ketiga, Solihatun. Yang keempat, Yeni Diah Hartati. Kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik adalah karena peserta didik telah memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajaran. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode pembelajaran yang sesuai yang dapat diterapkan guru yaitu metode pembelajaran inquiry. Selain metode pembelajaran inquiry ini, guru juga dapat menerapkan metode pembelajaran kooperatif, salah satu pembelajaran yang memungkinkan terciptanya iklim kelas yang interaktif dan kolaboratif yang dapat diterapkan guru. Teori konstruktivisme adalah salah satu teori belajar yang menekankan pada peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Nah, beberapa langkah yang dapat diambil oleh Rina. Yang pertama, pengenalan angka dan konsep berhitung. Yang kedua, menggunakan materi yang konkret. Kemudian yang ketiga, pembelajaran bertahap. Yang keempat, aktivitas interaktif. Dan yang kelima, pendekatan visual dan bermain. Dan yang terakhir adalah repetisi dan latihan. Pertanyaan yang kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Rina mengajar kelas 1 yang dimana pada usia tersebut memasuki tahap operasional konkret. Sebagai guru, Rina dapat membuat simbolik angka diganti menggunakan benda-benda konkret dalam melakukan pengenalan materi ajar terhadap keterampilan berhitung peserta didik. Tahapan perkembangan pada usia 7-11 tahun termasuk ke dalam tahap perkembangan kognitif yang disebut tahap operasional konkret. Tahap perkembangan anak di usia ini berlangsung sekitar usia 7-11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali.
ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, pertimbangan dan keputusan yang diambil Made mengenai pemberian contoh berbeda dari apa yang ada di buku cetak contoh teks deskripsi sudah sesuai atau tepat, karena keputusan Made tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan latar belakang peserta didik yang tinggal di Bali. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang diterapkan oleh Made adalah prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran, mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu siswa agar lebih memahami materi pelajaran yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.